Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Hani Hamid pada waktu ini dari Bernama Radio tentunya dengan penerbit kami di sini Fahmi Idris. Kita bawa kepada anda Suara Serumpun musim yang ketiga, episod yang ke-9. Pastinya walaupun hari ini di sini keseorangan tetapi tidak mengecewakan kerana di sana ada dua dan di belakang ada daun-daunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hani. Wah, lagi anda berada di pepohonan semangat betul. baru, suasana baru. Seperti lagu yang barusan kita dengar ya. Kita buka semangat baru. Ya, betul. Semangat yang baru. Tentunya kita berada di sana bersama dengan Nita Purnamasari dan juga Demi Almanda dari Antara Digital Media Jakarta dan juga Pak Heri Dwinanto selaku penerbitnya. Apa kabar semuanya? Baik Hani. Hani apa kabar nih? Ya. Sihat saja. Tumben ya Hani bersendirian. Tapi saya sangat happy. Ya. Minggu ini bersendirian saja sebab kita di penghujung tahun ramai yang cuti sekolah, jadi harus bercuti bawa keluarga dan kalau di sini dipanggilnya kita harus ada betul ya, kalau yang anak-anak yang membesar lelaki harus bersunat. Kalau di sana dipanggil sunat. Sama ya. Jadi selalunya hujung tahun musim cuti sekolah ini musimnya. Jadi semuanya masing-masing ibu-ibunya cuti. Memang kalau selalunya cuti sekolah beginilah trennya. Dan ramai yang bercuti untuk bercuti bawa anak-anak, keluarga pergi bercuti, holiday di sana sini. Di sana begitu juga tak hujung tahunnya? Iya. Sama ya kan? Banyak liburan banget sudah merencanakannya. Iya. Dan anda berdua tidak bercuti? Gimana ya? Ini tidak bercuti kan? Belum. Kita beri yang anaknya ramai. Kita beri peluang bagi untuk anak yang ramai. Tapi cantik sekali di belakangnya tu kan. Sebenarnya dekat lokasi destinasinya berdekatan dengan lokasi biasa ke? Kita sedang berada di suatu tempat di sebuah desa. Di sebuah desa ya. Iya, agak cukup jauh tapi tinggal di ibu kota ya. Lebih sejuk di sini. Lebih sejuk. Ya Hani ya, malam ada angin. Nanti kalau saya ke sana jangan lupa bawa saya di situ ya. Baik. Kita siaran bersama dari sini ya. Ya, itu pastinya. Satu hari nanti kita akan coba buat demikian. Fahmi Idris, jangan teruskan. Kita bagi tahu pada penerbit. Okey. Kita nak kongsi berita dan juga perkabaran dari Malaysia terlebih dahulu. Ia berkaitan dengan ialah bila cuti sekolah ramai yang akan terbang ke sana kemari dan nampaknya perkembangan rancak dari segi penyambungan semula laluan dan pengenalan destinasi baru oleh syarikat-syarikat penerbangan pada bulan November dan Disember 2022 terus menandakan pemulihan bagi industri penerbangan negara. Kerana menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MHB sebanyak 13,869 pergerakan pesawat direkodkan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada November. Bahagian perkembangan positif itu didorong oleh pengenalan syarikat penerbangan tambah rendah baru China iaitu Spring Airlines yang melakukan penerbangan dari Nanning sekali seminggu. Dan tambah MHB lagi, AirAsia X turut menyambung semula laluan Kuala Lumpur ke Jeddah yang mengadakan penerbangan 6 kali seminggu sebagai pilihan perjalanan umat Islam yang ingin menunaikan umrah. Dan kalau kita melihat juga di lapangan terbang di Kuantan pula di negeri Pahang menyaksikan penyambungan semula operasi Fly Scoot untuk laluan Singapura Kuantan selain pengenalan syarikat penerbangan tambah rendah terbaru negara My Airline yang terbang dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, Langkawi, Kuching, Kota Baru dan Pulau Pinang setiap hari. Dan berkenaan dengan pergerakan penumpang bulanan pula, MHB berkata operasinya di Malaysia merekodkan 2.23 juta penumpang antarabangsa pada November, peningkatan 5.9% daripada bulan yang sebelumnya. Jadi bila sudah ramai yang ingin bercuti, ramai yang lebih berani untuk ke depan, walaupun adanya kita perlu berhati-hati untuk COVID-19 kan dan juga virus-virus yang lain, tapi kita sudah mula berani untuk terbang ke sana kemari. Ramai yang pergi bercuti dan memerlukan penerbangan supaya lebih pantas, lebih cepat sampai ke destinasi. Itulah dia ceritanya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, perkabaran dari Jakarta pula bagaimana? Nah, kalau tadi mungkin kita tentang industri penerbangan dari Indonesia ini ada dari industri game. Di mana game buatan Indonesia bisa segera dinikmati gamer seluruh dunia. Karena developer game asal Bandung yaitu Dragon Emperor
akan meluncurkan game bertemakan horor yang diberi judul Curse Mansion pada tanggal 13 Januari 2023. Nah, game yang diberi judul Curse Mansion ini akan berfokus pada puzzle dan cerita bercabang. Di sini pemain berperan sebagai Amber, sang tokoh utama yang terjebak di dalam mansion penuh misteri. Keseruannya nanti bisa dinikmati oleh gamer di seluruh dunia melalui platform jual beli game milik Valve Steam. Selain itu, di game ini juga terdapat multiple choice yang dapat dipilih oleh pemain. Nantinya, Curse Mansion akan mengajak gamer nih untuk memecahkan suatu misteri dan mengungkap fakta yang terjadi di dalam mansion tersebut. Wah, kami juga ya berarti. Nah, untuk peluncurannya sendiri nih bakal dibantu oleh game publishing ternama yaitu Upoint Games. Itu adalah unit bisnis dari PT Nuon Digital Indonesia. Nah, industri game sendiri di Indonesia juga memang sedang hangat-hangatnya nih Hani. Banyak developer game asal Indonesia mulai bermunculan dengan menciptakan game-game yang cukup menarik untuk dimainkan di PC, laptop hingga smartphone. Betul, karena ada pada kesempatan yang lain juga Menkominfo Johnny G. Plate sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar game terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat 16 di dunia. Selain itu juga, industri game di Indonesia juga berhasil menyumbang 24,88 triliun atau 2,119% kontribusi dari total produk domestik bruto PDB nasional. Nah, ini suara yang barusan bukan suara game ya? Bukan. Bukan suara game ya? Bukan ya? Karena kita lokasinya di outdoor jadi akan banyak. Banyak ya, banyak. Oke. Tapi itulah. Jadi akan diluncurkan gamenya pada tahun 2023 ya? 2023 betul. Suka main game gak Hani? Game di telefon ya sekali-sekala boleh lah. Di telefon tapi tidak selalu. Saya bukan gamer yang tegar. Bukan. Kalau Nita gamers. Enggak. Nita gamers. Gamers enggak? Bukan gamers. Saya gemes. Bukan gamers tapi gemes. Aduh. Tapi sekali-sekala ya boleh menghiburkan hati kita, rilis stres kan sekali-sekali. Apalagi pas kan di akhir tahun kan. Ya betul. Baik, itu dari Indonesia Hani. Ya, kalau dari Kuala Lumpur kita nak kongsi sedikit lah berita yang agak menyedihkan sebab selalunya bila hujung tahun yang musim hujan kan, musim tengkujuh kita panggil di sini. Dan untuk makluman ya, mana setakat semalam 20 Disember 2022 seramai 56,159 mangsa banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di 5 negeri setakat pada pagi, dengan Kelantan dan Terengganu terus mencatatkan peningkatan. Dan di Terengganu, situasi banjir tidak menunjukkan petanda lebih baik apabila angka mangsa banjir terus melonjak kepada 37,792 melibatkan 10,401 keluarga berbanding 26,494 orang sebelum ini. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan Kemaman itu di Terengganu menjadi daerah paling teruk terjejas dengan diikuti Besut, Hulu, Terengganu, Setiu, Dungun, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Kalau di sebelahnya pula itu di Kelantan, Portal Rasmi Banjir Negeri maklumkan jumlah mangsa banjir meningkat kepada 17,326 orang berbanding 14,359 orang sebelum ini. Dan sebanyak 106 PPS dibuka membabitkan 9 jajahan iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Pasir Putih, Kuala Kerai, Machang dan juga Jeli. Sementara itu di sekitarnya juga tapi di Pahang pula, di Sungai Keratong, di Rompin masih berada di paras bahaya, manakala 2 lagi sungai direkodkan pada paras amaran, itu Sungai Tembeling di Kampung Merting, Jerantut dan Sungai Luit di Kampung Subuh Maran. Itu di sebelah, kalau kita di Malaysia ini di pantai timur, di ketiga tempat tadi, iaitu di Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Tapi kalau di sebelah selatannya pula di Johor, Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan Sungai Muar di Bulu Kasab Segamat berada pada paras amaran dengan ketinggian 8.75 meter, manakala di Perak banjir membabitkan 2 daerah iaitu Bagan Datuk dan Hilir Perak. Okey, di mana nampaknya setakat ini sebab satu perkara yang memang sentiasa bukan kita cari dan tunggu, tapi ia kebiasaan musim banjir tengkujuh ini. Jadi nampaknya di Malaysia setakat ini makin parah dan malah turut membabitkan situasi tragedi yang lain. Antaranya mungkin didengar juga dari dunia luar bahawasanya kejadian tanah runtuh yang berlaku di sekitar kawasan Gotong Jaya itu berdekatan dengan Genting Highlands mana 16 Disember pada Jumaat yang lalu ada kejadian seramai
94 individu terlibat dalam kejadian tanah runtuh berhampiran dengan tapak perkemahan di sebuah tempat namanya Fathers Organic Farm Kotong Jaya, mana pada pukul 2 pagi kejadian itu berlaku, dan kawasan tu sebenarnya memang sudah dikatakan tidak akan berpotensi untuk jadinya tanah runtuh, tapi boleh berlaku disebabkan hujan dan air yang berada di dalam bawah tanah itu bergerak dan akhirnya tanah runtuh. Dan untuk makluman mana sebentar tadi pada pukul 11 lebih minit pagi, secara spesifiknya 11.16 pagi, pencarian diteruskan dengan mayat lelaki dewasa ditemukan. Itu adalah mangsa yang ke-26, maknanya daripada jumlah keseluruhannya 94, mangsa yang selamat 61, meninggal 26, mangsa yang masih hilang 7. Kita masih lagi mencari 7 orang yang masih hilang di sektor yang lain. Sektor A, B sudah selesai, ni sekarang ini diteruskan di sektor C. Betul. Kita doakan ya, semoga segera ketemu ya Nia. Korban-korban segera tertemu, dan juga kita menyampaikan mungkinnya duka cita juga kepada Malaysia mungkin ya. Betul, terima kasih ya, dan teruslah mendoakan ya agar kita semua dipermudahkan segala urusan. Okey, baik, itu kabarnya di sini. Dan bagaimana pula berita dari Jakarta? Oke, untuk yang berita selanjutnya ini terkait liburan dan Natal dan Tahun Baru ya. Christmas ya. Ya, jadi warga Indonesia menyambut Natal, Christmas dan Tahun Baru New Year. Hal tersebut terlihat saat Kementerian Perhubungan membeberkan bahwa sebanyak 44 juta warga Indonesia akan beraktivitas saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Iya, dan dari tepatnya 44,17 juta orang tersebut, pelaku perjalanan terbanyak berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi, atau biasa disingkat itu Jabodetabek. Kemudian disusul dari Jawa Timur, sementara untuk daerah tujuan didominasi di Pulau Jawa. Nah, banyak juga ya, tapi sih ini sebenarnya apa sih yang udah dilakukan pemerintah nih untuk menanggapi isu tersebut? Nah, untuk menanggapi survei data tersebut, Presiden Jokowi pun mewanti-wanti dan meminta seluruh jajarannya bersiap untuk mengantisipasi gangguan dan masalah yang berpotensi nih akan timbul saat Natal dan Tahun Baru, agar masyarakat juga masih tetap bisa beraktivitas ya Hani, dengan aman, nyaman. Pantas saja ya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri bersama kementerian terkait mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dari mulai infrastruktur hingga pengamanan. Bahkan pihaknya juga melakukan mitigasi terhadap kemungkinan bencana alam yang mungkin terjadi saat momen tersebut. Nah, rekayasa lalu lintas pun sempat disebut oleh Sigit ya. Ia menjelaskan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, one way itu nantinya akan diberlakukan gitu untuk menghindari kemacetan ya. Gitu. Karena kan memang sering banget ya macet kalau lagi mudik-mudik kayak gitu kan. Liburan bener akhir tahun, cuti. Kebiasaannya begitu ya. Memang begitu. Dan selalunya kalau kita di Malaysia kebanyakan akan menyerbu bukan saja bercuti, tapi banyak buat tumpuan di kampung Portugis. Kita ada di Melaka. Kampung Portugis ini memang popular untuk sambutan Christmas, dan difahamkan ada lebih kurang 30,000 pelancong akan menyerbu kampung tersebut. Jadi kalau datang ke sini boleh singgah di Melaka. Memang ada sebuah kampung namanya Kampung Portugis. Maknanya peninggalan orang Portugis campur sudah dikawin dengan orang di sini. Jadi dia ada satu kampung di situ yang masih lagi terus meraihkan sambutan Christmas. Okey, baik. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda sama tapi tidak serupa. Suara Serumpun musim yang ketiga. Untuk episod kali ini dah masuk episod yang ke-9, Diam Tak Diam sebenarnya dah sampai penghujung tahun juga, dan dengan semangat yang baru, latarnya pun berbeza dari antara digital media. Hijau semuanya, tenang mata saya memandang. Okey, anda di sana sejuk angin gitu. Ya. Sambil tengah sepoi-sepoi bahasa angin itu, kalau ada makanan lagi enak kan? Tambah
makanan lebih enak. Oh, itu sudah pasti. Hmm. Dan kalau cerita pasal makanan ini untuk sama tidak serupa, kita akan cakap tentang makanan. Kerana di Malaysia, kita nak kongsikan tentang Wah. serunding. Pernah dengar Pernah. serunding? Pernah ya. Betul. Jadi sebenarnya istilah serunding ni merujuk kepada makanan kering yang berasaskan daging ataupun ayam pun ada digunakan, lembu dan sebagainya, dan bersama dengan kelapa parut. Dan antara serunding yang biasa adalah serunding daging, serunding ayam, serunding ikan, udang, ikan bilis pun ada. Dan serunding ni sebenarnya merupakan hidangan lazim terutamanya ketika hari raya puasa dan hari raya haji. Dan masyarakat Melayu ni selalu buat serunding terutamanya apabila banyak daging kurban hari raya haji, dan ia dimakan dengan nasi impit, ketupat nasi, ketupat daun palas, lemang dan lain-lain lagi. Memang hari-hari memang ada, kita boleh jumpa, ada dijual di mana-mana. Tetapi kalau hari raya tu lebih meriah, memang ada, wajib ada serunding itu. Jadi itu dia serunding dari Malaysia. Kalau di sana dipanggil serunding juga ke? Serunding. Kalau serunding tuh di Jakarta lebih ke kayak kelapa parut, tapi bisa disatukan dengan si daging. Iya. Gitu. Jadi lebih ke bumbu ya, lebih menjadi bumbu. Taburan. Iya. Okey. Jadi kalau di sana Nah, kita ini panggil pakai bumbu. serunding. Kita panggil bumbu di sana. Bukan. Jadi Bukan. kalau untuk yang sama dengan serunding Malaysia, mungkin kita menyebutnya dengan abon. Abon. Ya. Abon. Ya. Oh. Nah, abon ini adalah jenis makanan pelengkap serbaguna. Biasanya dimakan sebagai lauk, sebagai taburan di atas nasi, mie pangsit atau juga bubur ayam atau isi lemper, dan biasa pula dimakan langsung seperti memakan atau mengkonsumsi camilan. Nah, di Indonesia daging yang biasa digunakan untuk membuat abon itu berasal dari daging sapi, sehingga orang biasanya lebih mengenal abon sapi. Nah, abon sendiri itu merupakan makanan berupa suiran daging sapi yang dimasak menggunakan berbagai bumbu hingga kering. Nah, penampilannya itu biasanya berwarna coklat hingga sampai ke hitam-hitaman nih Hani. Gitu, karena dia menggunakan kecap dan gula Jawa. Gitu. Sedapnya. Kelihatan serat-seratnya gitu ya. Iya, kelihatan serat-serat dagingnya ini. Nah, makanan ini biasanya juga disimpan nih ya di dalam dan cukup waktu yang cukup awet ya, cukup awet waktu gitu. yang lama. Nah, sentra pembuatan abon sapi ini di Indonesia itu banyaknya itu di daerah Boyolali, Surakarta, Ngawi, Nganjuk, Salatiga, Magelang, dan juga beberapa daerah lain sekitarnya. Ya, kalau di Indonesia juga nih abon tidak hanya daging sapi. Ada apa aja tuh? Tapi ada juga abon ikan lele, abon cabai, abon ebi, ikan tuna, sampai jantung pisang. Nah, Wow. kalau Nita udahnya makan apa aja biasanya abon? Iya. Baru abon sapi sih. Abon sapi. Padahal warga Indonesia juga padahal banyak abonnya. Ternyata banyak, baru tahu juga itu banyak kan. Kalau saya sih penasaran mungkin abon jantung pisang itu. Nah, Karena kan kita kalau biasa. yang lain itu mungkin apa ya? Iya biasa gitu, ikan, daging gitu kan. di Malaysia ada ya jantung pisang? Jantung pisang ya. Ada jantung Ada. pisang, tapi selalunya dimasak buat masak lemak ataupun kerabu. Kita panggil kerabu. Dia letak kelapa juga. Tapi tidak digunakan apa tadi tadi digunakan ada gula kan, apa itu tadi yang Gula Jawa. Ya tidak dia seperti kerabu begitu. Pernah dengar kerabu enggak? Enggak. Aduh, belum tuh. Enggak, Aduh, kerabu apa tuh ya? apa? Kalau kerabu tu apa ya, Fahmi? Hampa kerabu ya di sana. Dia macam isinya kelapa, kemudian dia campur-campur dengan ulam-ulaman gitu. Dia ada ulam-ulam, jadi dimasukkan sedikit garam, gulanya sedikit. Tapi dia memang buat untuk dimakan dengan nasi. Tapi kadang-kadang ada juga yang meletakkan jantung pisang sebagai ulam-ulam tersebut. Cari nanti kerabu ya. Tapi yang pasti kayaknya enak sih itu. Dia ada macam kerabu. Aduh. Oh, enak sekali. Harus pergi sekarang. Kita mau cari abon nih sekarang. Cari abon. Hani cari abon, kita nyari kerabu. Iya, kerabu. Dan juga serundeng. Kerabu Iya, dan betul. serundeng. Iya. Dan serundeng. Aduh, nanti harus. Okey, jadi cerita pasal makanan sebenarnya yang lebih enak dimakan adalah di tempat asalnya. Jadi kita harus bertukar tempat. Ya. Visit each other. Ya, saya boleh bawa jalan-jalan di sana pun boleh bawa ya. Ya, satu amin, hari amin. Ya. Pasti. Kita uruskan. Ya, Kita saya pun uruskan. teringin nak pergi tempat Nita dan Demi ada sekarang ini hijau-hijau di belakangnya tu. Minggu depan kita akan jumpa lagi kan? Ya. Apalagi pastinya. Pastinya. Di hari
Yang sama. di hari yang sama, di latar yang sama ya, hijau. Hijau. Iya. Sepertinya masih gini juga ya. Berbeda. Masih Berbeda ganti lagi. Berbeda ya? Surprise kali ini. Berbeda. Ditukar-tukar karena semangat yang Ditukar-tukar. baru. Oke, Ya. terbaik. Buka semangat Okey. baru. Ya, okey. Apa pun terima kasih Nita Terima Purnamasari dan kasih, juga Hani. Oman dari Antara Terima Digital kasih, Media Hani. Jakarta. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Ya. Sampai jumpa lagi Hani. Bye.